firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk kita menghadiri acara ini guna meningkatkan kualitas proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkup FKUB. Kegiatan ini bertemakan sharing strategi penulisan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat program pendanaan internal UB yang kita laksanakan hari ini Jumat 14 Maret 2025. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Wisnu Barlianto, MSc Med, spesialis anak konsultan. Wakil Dekan 1, Profesor Dr. Muhammad Samsul Rahman, spesialis SPJP Konsultan PSP. Selanjutnya, Wakil Dekan 2, Dr. Husna Fatimah, SSI MPes. Wakil Dekan 3, Dr. Syah Devi Nanda Kurniawan, spesialis saraf konsultan. Yang kita hormati Ibu Ketua BPPM FKUB, Dr. Dian Nugraini, Biomed. Yang sama-sama kita hormati para guru besar, Bapak Ibu dosen, peneliti di lingkup FKUB. Selanjutnya yang kita muliakan narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Anda Fatia MKes PhD. Selanjutnya Profesor Dr. Osvar Sofian, MSc IPU dari Fakultas UB. Oke, perkenalkan saya Mustika Dewi selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pembukaan yang sedang berlangsung, selanjutnya sambutan dari Bapak Dekan FKUB. Selanjutnya kita izin untuk foto bersama di Zoom ini, ya, Bapak Ibu. Jam 13 kita mulai acara inti materi pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Anda Fatia MKes PhD. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Osvar Sofian MSc IPU, dan nanti ada sesi tanya jawab serta penutup. Ya, insya Allah pukul 15 ya kita bisa menyelesaikan acara ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga terlaksana tujuan utama acara ini. Berdoa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan sekaligus arahan oleh Bapak Dekan FKUB kepada Profesor Dr. Wisnu Barlianto, MSc Med, spesialis anak konsultan. Kita silakan. Terima kasih Bu Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap narasumber pada siang hari ini, Prof. Fatia, Prof. Ospa, terima kasih atas kesediaannya menjadi pembicara pada acara kami di FK. Dan yang saya hormati juga Ketua BPM, segenap wakil dekan, tim BPM, dan tentunya seluruh dosen yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada siang ini, walaupun dalam kondisi berpuasa, kita akan mengikuti kegiatan eh, pendampingan ya atau pengarahan terkait penulisan proposal dan pengabdian masyarakat yang dibiayai oleh UB, dan saya kira ini menjadi satu hal yang sangat strategis sekali karena sudah mulai pembukaan ya Dr. Dian ya untuk dari UB ya, hibah dari UB, dan saya kira kewajiban dosen untuk melakukan penelitian dan pengmas ini juga menjadi satu hal yang menjadi latar belakang kenapa kegiatan ini kita buat ya. Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak dan Ibu dosen bisa memahami, mengetahui tips dan triknya cara menulis proposal, sehingga nanti bisa kita bersama-sama mengajukan proposal untuk melakukan hibah penelitian dan pengmas juga dari UB. Mudah-mudahan akan banyak proposal yang akan diajukan setelah kegiatan ini. Dan
Saya kira nanti sama-sama kita mengikuti kajian sampai selesai, mendengarkan masukan dan arahan dari para pakar semua yang sudah terbiasa mendapatkan hibah ya dari mana-mana. Ini saya tidak diragukan lagi Prof. Fatihah, Prof. Ospar ya, pasti sudah sangat expert dalam menulis proposal. Nanti mohon sharing ilmunya sehingga dosen-dosen kami nanti bisa ya bisa ya walaupun tidak 100% ya bisa meniru lah apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu expert semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada para narasumber dan para Bapak Ibu dosen dan tentunya penjaga kegiatan ini dari BPM FKUB. Demikian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wisnu atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu kami mohon izin sebentar untuk sesi dokumentasi. Bagi yang tidak berhalangan, mohon untuk bisa on kameranya. Oke. Eh, Mohon izin saya hitung. Oke. Untuk layar yang pertama, satu, dua, tiga. Selanjutnya untuk yang kedua, satu, dua, tiga. Oke. Baik, selanjutnya acara inti adalah pemaparan materi oleh narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator kita hari ini, yaitu Dr. Nia Kurnianingsih, MBiomed, mohon maaf, izin membacakan CV singkat beliau. Dr. Nia Kurnianingsih, MBiomed merupakan tenaga pengajar dari Departemen Fisiologi FKUB. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter tahun 2010 di FKUB, kemudian master degree di 2015 di FKUB, dan doktoral degree tahun 2021 di FKUB. Ya, Alhamdulillah. Selanjutnya untuk eh, memandu acara, saya persilahkan pada dokternya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Mustika atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, 2, dan 3, serta segenap guru besar, dokter, Bapak Ibu sekalian, dan juga pembicara yang akan menyampaikan materinya pada siang hari ini. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan eh, pemateri kita pada siang hari ini. Baik, Bismillah. Untuk materi yang pertama mengenai tentang bagaimana cara membuat proposal penelitian kompetitif yang baik akan disampaikan oleh Profesor Dr. Anda Fatsiah, MKes PhD. Beliau mendapatkan gelar PhD dari NIBB School of Life Science, The Graduate University of Advanced Studies Okazaki, Japan. Kemudian kegiatannya dalam Tridharma dan juga penghargaan ini tidak diragukan lagi ya, high index Scopusnya sampai 16. Kemudian dalam 3 tahun saja lebih dari 20 riset grant nasional yang diperoleh oleh beliau, dengan juga ada riset LPDP terkait prioritas riset nasional, kemudian riset grant internasional Siarka dengan Malaysia, kemudian International Research Network dengan Thailand, dan yang lebih membanggakan lagi dalam 3 tahun saja ada 58 publikasi yang sudah publish ya, belum publish nih. Ya, kemudian ada 16 paten HKI, juga community service-nya, Pengmasnya juga banyak, dan mendapatkan penghargaan Outstanding Distinguished Professor dari UTM Malaysia, serta Inspirational Scientific Woman Researcher ya dari UB UNS WD WHO.
Beliau merupakan dosen di Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, juga merupakan ketua dari Pusat Studi Semonogenes di Universitas Brawijaya, sebagai anggota Senat Akademik Universitas, juga Dewan Profesor. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur dari Institut Bioscience dan juga LSIH. Itu perkenalan dari kami. Beliau kemudian akan menyampaikan materi terkait strategi untuk mendapatkan hibah penelitian kompetitif. Kami persilakan kepada Prof. Fatia untuk memberikan materinya. Silakan, Prof. Terima kasih Dokter Nia atas introduction-nya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Profesor Dr. Wisnu Berlianto, MSI Med SPAK, dan jajarannya. Lewat Dokter Nia telah mengundang saya untuk sharing pengalaman yang sebenarnya sih nggak seberapa, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Juga ini saya lihat kok ada Prof. Saiful segala macam yang jagoan internasional ikut ada di sini. Mboten Prof, moga Prof. Tapi nyuwun saya Prof. Ya, terima kasih juga ini Dokter Dian, saya kira sama-sama tim RIP ya, Rencana Induk Penelitian di DRPMUB. Jadi silakan yang lain kalau mau konsultasi, konsultasi darat nanti ke Dek Dian aja. Karena dia satu tim dengan saya juga ini kalau di RIP DRPMUB. Siap, Prof. Siap toh? Oke, jadi mohon izin saya mau sharing PPT-nya dulu. Saya ingin menyampaikan tentang strategi penulisan proposal penelitian kompetitif. Sebenarnya nggak hanya di Brawijaya ya, juga di level nasional bisa kita terapkan. Jadi dalam membuat proposal hibah ini kita harus memahami guideline dari masing-masing pemberi dana ya. Biasanya sih sebenarnya nggak perlu terlalu apa namanya terlalu panjang kata gitu. Yang penting singkat dan penuh makna. Karena yang kami lakukan tidak hanya di Brawijaya atau nasional maupun internasional, terutama pada saat saya dengan pihak Thailand dan Korea itu cukup 3 halaman saja itu sebenarnya yang sudah bisa gitu. Yang penting bagaimana membuat kalimatnya itu di dalam proposal yang kita sampaikan. Lalu isinya apa? Isinya itu adalah tujuan dari karya yang akan diusulkan. Apa manfaatnya itu apa? Nggak perlu panjang kata ya pokoknya. Jadi manfaatnya itu nantinya akan hilirisasinya itu apa misalnya? Apakah itu manfaat dari suatu obat baru atau bahkan masih mengidentifikasi bahan obat baru atau seed vaksin, jadi bahannya untuk seed vaksin itu apa? Nah, itu disampaikan akhirnya itu apa. Kemudian relevansi dengan misi pemberi dana itu apa? Apakah ada sinkronisasi? Makanya tadi saya sampaikan kenapa konsultasi ke Dek Dian, karena rencana induk penelitian Brawijaya itu menjadi acuan dari yang akan kita ajukan pendanaannya. Eh, dengan harapan nanti akan saya beri contoh yang sekarang lagi berjalan sampai 2025. Kemudian pendekatan yang diusulkan tuh dibuat kalimat yang kalau bahasa Inggris itu Queen English ya. Mungkin di dalam bahasa Indonesia itu yang bahasanya tidak perlu terlalu ilmiah sebenarnya. Tetapi pemberi dana itu paham gitu. Jadi kalau saya merayu pemerintah itu ya saya beri kalimat-kalimat sekarang kebijakan pemerintah itu kemana toh? Lebih condong kemana misalnya stunting, maka akan kita bawalah kalimat itu menuju ke stunting. Meskipun penelitian kita sebenarnya nggak directly ke stunting gitu. Nah itu yang harus kita baca di guideline. Maunya Brawijaya itu kemana?
untuk yang sampai 2025 karena agak berbeda dengan yang 2026 selanjutnya gitu. Kemudian tim peneliti itu mampu melakukan pekerjaan. Ini maksudnya apa? Jadi tim penelitinya itu nanti saya berikan contoh. eh, Kita kalau bisa menjadi suatu teamwork yang interdisipliner. Itu jangan hanya bidang para dokter dan sejawat saja yang memang satu grup penelitiannya, tetapi harus ada cross apa namanya interdisipliner gitu. Fasilitas yang memadai yang tersedia apa? Saya kira kalau Fakultas Kedokteran pasti jelas fasilitasnya bagus banget, sehingga itu bisa dipakai gitu, disampaikan di situ. Kalau memang nggak ada baik di Fakultas Kedokteran sendiri maupun di rumah sakit, maka disinilah kita tunjukkan ada kerjasama dengan pihak luar, yang mana yang akan menunjang dari penelitian kita. Jadi nggak usah sungkan-sungkan menyampaikan di eh, proposal kita kalau kita punya kerjasama, entah itu misalnya yang paling dekat tetangga sebelah gitu ya, dengan UTM apa UPM atau beberapa negara lain gitu, yang memang kerjasama dengan kita. Atau bisa jadi dengan BRIN gitu ya. Salah satunya tuh kalau bidang biomedikal kan bisa juga dengan lembaga di Kementerian Kesehatan lainnya. Kemudian disampaikan juga jumlah dana yang diminta harus masuk akal. Jadi nggak perlu kita mengaprikulit dana yang akan kita minta, tapi betul-betul dana yang diminta itu adalah dana yang akan dipakai. Gitu. Dan harus diperhatikan juga bahwa memang kita nggak boleh mengalokasikan dana itu eh, dalam bentuk alat. Tetapi kalau misalnya nih diperlukan misalnya kayak apa ya untuk pembelian yang disposable gitu masih dibolehkan karena kita pakai sekali pakai ya vakuum yang gitu-gitu, kemudian untuk spektrofotometri itu kan eh, kita pakainya yang disposable karena harus sekali pakai. Nah itu boleh aja asalkan tidak melebihi dari prosentase yang disampaikan. Kemudian inti dari tadi kan saya sudah sampaikan pernyataan tujuannya apa, kemudian rencana penelitiannya apa, programnya itu apakah hanya berhenti setahun ini saja atau memang kita programkan dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah ini disampaikan gitu loh. Makanya kita harus smart membuat roadmap-nya yang di dalam kelompok studi kita. Jadi saya yakin kalau di FK ini sudah ada kelompok-kelompok riset study gitu maupun pusat-pusat studi yang ada di dalam Fakultas Kedokteran. Nah, kemudian anggaran tadi sudah saya sampaikan, jadi harus benar-benar to the point apa yang diperlukan dengan dan jangan lupa jangan pakai honor ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang karena Brawijaya sudah kaya boleh pakai honor apa enggak. Tapi kayak saya kira kalau honor hanya untuk pembantu penelitian ya yang ada di laboratorium. Kemudian dalam menyampaikan kualifikasi staf dalam konteks ini sebenarnya gini, grup penelitian ini itu sebenarnya masing-masing itu bergerak di mana? Apakah dengan kualifikasinya masing-masing? Misalnya saya dengan Dokter Nia Kurnianingsih ini, maka bagian dia adalah terkait dengan penyakitnya dan fisiologi dari penyakit tersebut. Sehingga kami nggak salah arah juga nanti penelitiannya ke situ. Kemudian kalau bagian saya itu animal modelnya misalnya. Karena memang bagian saya itu animal model, kemudian memurnikan bioaktif compound dari apa yang akan kita teliti sebagai bahan dasar obatnya. Nah, hal-hal seperti itu harus disampaikan di dalam lampirannya gitu ya. Secara garis besar juga harus disampaikan dalam inti proposalnya. Kemudian jangan lupa peneliti itu tidak hanya kita aja sebagai tim dosen, tetapi juga laborannya yang mau diajak siapa. Perawat misalnya juga di rumah sakit siapa yang mau diajak itu ditulis aja. Kemudian mahasiswa kita kalau memang apa namanya untuk mendukung penelitian mereka entah skripsi entah master degree itu silakan aja disampaikan mahasiswanya dengan NIM-nya tentunya karena ini akan terekod juga pada saat di sistemnya pada saat kita mendaftarkan nama-nama mereka. Nah,
laboran ini laboran dari mana aja? Apakah hanya di FK saja? Kalau memang menggunakan peralatan di FK atau perlu juga kita meng-hire di LRT maupun LLT. Nah, ini boleh dimasukkan ke dalamnya. Kalau halaman memang sudah ditetapkan ya, juga bisa jadi beberapa bagian subbagian ini setengah halaman, maka ya lakukan penulisannya setengah halaman. Kalau memang satu halaman ya satu halaman gitu. Biasanya dengan kata-kata sih sekian sekian ratus kata, maksimum 1.000 kata atau cuma 500 kata atau hanya 250 kata. Nah, hal itu harus diperhatikan. Kemudian tadi saya sampaikan terkait dengan stafnya itu tadi atau peneliti yang kita gabung. Jadi biasanya yang sukses mendapatkan itu adalah dia interdisipliner riset. Karena sekarang kan sudah termasuk juga transitional riset. Jadi misalnya kayak Prof. Sutiman selama ini sampai beliau pensiun ini, beliau menerapkan transitional riset gitu ya. Beliau yang orang biologi kemudian bergerak dengan orang timnya apa namanya nanoteknologi, kemudian fisika nano juga, biofisik dan juga kimia fisik. Eh, Beliau juga bekerja sama dengan beberapa dokter di rumah sakit sehingga bisa mengembangkan apa yang sekarang beliau gunakan sebagai bisnis centernya beliau. Begitu beliau pensiun kan sudah mapan juga beliau. Nah, hal kayak gitu itu tidak hanya sesaat untuk saat ini saja perencanaannya. Perencanaannya itu harus sampai benar-benar nantinya itu kita mau track recordnya kemana. Karena track record ini penting ya. Jangan sampai kita menjadi ahli kalau di Australia itu kan suka ada gelar MAPPSC ya. Kita suka nyindirnya master apa-apalogi.com gitu. Semuanya dirangkum gitu. Sebagai medical science tentunya jangan pegang lingkungan, jangan pegang yang apa namanya ekonomi gitulah. Yang kita harus fokusnya ke track record kita masing-masing dengan spesialis kita masing-masing. Nah, itu penting. Jadi kalau memang diperlukan kelompok apa namanya dari biokimia, misalnya saya lihat itu beberapa tim itu join dengan biokimia kimianya MIPA UB, kemudian ada yang join dengan biologi maupun fisikanya UB. Misalnya yang paru itu saya lihat ada yang join dengan Prof. Arinto. Nah, itu malah menjadikan proposal kita menjadi lebih dilihat gitu. Maksudnya mempunyai nilai plus-plus gitu. Jadi ini plus-plus yang benar-benar positif ya. Jangan berpikir yang negatif gitu. Nah, yang lebih sensitif lagi itu jangan sampai kita tidak membuat ringkasan eksekutif. Karena yang pertama kali dilihat itu oleh pemberi dana itu adalah ringkasan eksekutifnya. Ini ringkasan ini adalah mengantar proposal proyek kita. Kemudian apakah kita itu sebenarnya kalau besarnya sih saya kira udah pada tahu ya. Kayak summary lah. Summary tapi bukan summary sepanjang jalan kenangan. Bener-bener summary yang bener-bener summarize gitu ya. Jadi intinya itu di sini kita mengantarkan apakah ada masalah dari penelitian kita, kemudian solusi apa yang akan disampaikan. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau disampaikan sebenarnya kita bukan orang baru di sini. Orang yang memang sudah bekerja, mempunyai kemampuan yang memang apa namanya layak untuk diberi dana gitu loh. Sehingga eh, di dalam itu ada satu cerita gitu, cerita meskipun bukan dalam konteks itu kita bukan yang PIC penelitian sebelumnya, tapi kita terlibat di dalam penelitian sebelumnya itu begitu dalam gitu. Sehingga kita pengen mengembangkan di satu titik yang berbeda dengan lanjutan dari penelitian tersebut atau yang akan kita kaji. Nah, kayak gitu disampaikan di dalam ringkasan eksekutif. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga, apakah dampak yang ditimbulkan dari proyek ini? Dampak itu bukan sekedar kita berpikir hilirisasi ya. Sebenarnya dalam konteks ini sumbangan kita nanti itu apa gitu. Walaupun mungkin kita akhirnya dihilirisasi bukan kita yang bergerak dalam konteks ini. Tetapi kita akan menyumbangkan pengembangan apa yang kita ingin sumbangkan ke negara maupun ke masyarakat sekitar kita itu apa. Nah itu dibuat satu kalimat aja gitu, tapi sensitif kalimatnya.
Jadi memang dalam konteks ini harus dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Eh, saya bilang tadi kan agak tidak terlalu ilmiah ya. Dalam konteks gini, kalau terlalu ilmiah banget dengan ilmu yang para dokter dan sejawat ini sampaikan, itu kadang penilainya itu nggak paham gitu loh. Jadi ada agak kalimat populer-populernya dikit gitu. Yang sekarang lagi booming itu saat ini apa gitu. Nah itu disampaikan juga. Walaupun hanya satu dua kata yang populer, tapi sudah menyentuh si penilai gitu. Penilainya ini akhirnya coba sih tak tanya sama Mbah Google opo to karepe gitu. Nah, hal kayak gitu tuh penting juga gitu. Karena kenyataannya yang saya lakukan baik level nasional maupun internasional tuh kalimat yang populis ini saya gunakan, selalu saya gunakan, nggak pernah nggak saya gunakan gitu. Dan alhamdulillah ya mereka jadi tertarik gitu. Yang penilai-penilainya itu merekomendasi ke pemberi dana. Kemudian masalahnya itu juga harus sensitif ya. Eh, apa sih yang ingin dikupas benar-benar apa namanya disampaikan nanti pada penelitiannya sehingga memerlukan dana. Dana ini penting di sisi mananya gitu. Tetapi kita jangan terlalu naif ya dalam meminta dana itu meskipun mungkin kalau kedokteran kayaknya sih enggak juga ya kali. Kalau di MIPA mungkin masih ada gitu ya. Kita nggak punya dana lain. Tapi di dalam proposal itu kita sampaikan bahwa kita sebenarnya punya dana lain yang, tetapi di sisi yang ini kita memerlukan tambahan dana. Nah, hal kayak gitu itu kalimat rayuan sih sebenarnya. Rayuan Pulau Kelapa gitu ya kalau lagu-lagu kita di zaman dulu. Kemudian di nanti dibuat prospeknya itu pemasarannya atau bakal saya kira kalau di kedokteran juga udah biasa ya karena saya juga tim kualifikasi di kedokteran sehingga membuat konsep riset itu seperti apa sih yang sensitif tidak hanya sekedar teori saja tetapi apa sih di situ disisip-sisipkan nanti akan saya berikan contoh gitu sesuatu yang bisa merayu reviewer tersebut gitu. Nah, jangan lupa pengalaman penelitian masa lalu yang tadi saya sampaikan itu apakah belum cukup gitu. Misalnya begini, mungkin bagi eh, para guru besar dan sejawat sekalian di Fakultas Kedokteran ini masalah tentang penyakit tertentu itu sudah biasa ya. Tapi bagi saya itu saya melihat ada satu misalnya contohnya gini, waktu saya mengembangkan susu kambing etawah dengan bioaktif peptidnya yang ternyata cukup sensitif untuk apa namanya dalam penanganan penyakit di rheumatoid maupun diabetes itu saya melihat satu paper itu di tahun 1987 ada kalimat yang menggelitik saya gitu di situ tuh dituliskan bahwa untuk rheumatoid arthritis ini tidak bisa sekedar dilihat eh, persendian yang sakit, pengen yang terkait dengan rheumatoid arthritis itu sendiri. Tapi ada sesuatu yang waktu itu di papernya itu ditulis bahwa ternyata orang rheumatoid ini jonjot-jonjot atau fili-fili dari eh, usus itu, intestin itu apa ya, pada lepas, pada rusak gitu, sehingga akhirnya menjadi buntu gitu. Nah, setelah akhirnya saya membuat suatu modeling yang nggak mempengaruhi rheumatoid, tapi yang nggak mempengaruhi mekanisme yang akan saya teliti. Kenapa kok sampai ada jonjot-jonjot dari fili-fili ini kok rusak, kemudian menjadi buntu, fili-filinya jadi rusak dan lepas gitu. Nah, akhirnya saya lakukan itu, kemudian pemberian dari bioaktif peptide dari apa namanya? Dari susu kambing tawahnya ini ternyata menginduksi terjadinya proliferasi dan diferensiasi dari pili-pili usus tersebut. Nah, hal itu ternyata menimbulkan sitasi yang cukup tinggi gitu. Karena terakhir paper yang muncul itu adalah 1987 tadi dan kami publikasinya 2015. Nah, hal-hal kayak gitu yang harusnya sensitif dilihat oleh sejawat sekalian. Apakah yang nanti akan juga menjadikan sesuatu kita menemukan novelty-nya. Lalu apa sih yang menjadikan kita
gagal gitu ya, dan harus dihindari. Jadi jangan sampai kita tidak membaca secara benar instruksi dari ketentuan pemberi dana tersebut. Itu sudah yang pertama langsung ditolak gitu. Langsung wis reviewer itu nggak mau melihat gitu. Langsung udah ini keluar jalur buang 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 gitu aja. Ada beberapa tuh saya lihat beberapa temen tuh langsung di delete aja udah nggak mau lihat yang lainnya. Padahal inti penelitiannya tuh bagus, tapi karena sudah instruksinya nggak diikuti itu sudah dibuang. Kemudian kalimat yang disampaikan kelihatannya bombastis, tapi tidak ada relevansi dengan pekerjaan sebelumnya. Nah, ini mengurangi ya, mengurangi penilaian. Tadinya mau kasih 5 atau 4, ini menjadi satu gitu menilainya. Kemudian kurangnya alasan yang valid. Alasan valid itu seperti apa? Ya, ada data ilmiahnya. Data ilmiah yang diperoleh baik di lapang maupun di laboratori. Nah, itu harusnya disampaikan juga. Kemudian kita juga harus nganu ya, menyampaikan originalitasnya. Jangan sampai originalitasnya itu meniru orang lain, tapi tidak ada pengembangan modifikasi di situ sama sekali. Tidak berarti saya ini juga tidak melakukan apa namanya tertarik dengan penelitian orang lain. Tidak, saya akan apa namanya akan sombong kalau atau menipu lah kalau saya nggak tertarik juga dengan penelitian orang lain. Kayak tadi kan rheumatoid arthritis pasti semua orang juga melakukan itu. Tapi bagaimana saya membuat rheumatoid arthritis animal modelnya itu berbeda dengan orang lain, tetapi eh, ramuan yang saya buat ini itu benar-benar membuat seperti apa namanya uh, rheumatoid arthritis, penyakit rheumatoid arthritis itu sendiri. Nah, itu salah satu hal yang saya ambil langkahnya. Kemudian hal lainnya, originalitasnya apa? Saya tadi menggunakan bioactive peptide yang secara tidak sengaja saya temukan di satu protein kasein yang selama ini pun protein kasein itu nggak pernah dilihat sama orang lain. Tapi sejak saya publikasi selama 3 sampai 6 tahunan itu secara bombastis, benar-benar saya kayak orang keranjingan penelitian, publikasi gitu. Citasinya lumayan gila-gilaan gitu. Satu paper bisa 50, bisa 30 citasi. Nah ya, itu karena kita sensitif melihat apa yang belum dilihat orang lain. Jadi nggak perlu harus baru, nggak ada orang meneliti, itu nggak perlu. Tapi apa sih yang orang lain belum meneliti di situ? Sehingga kita menemukan originalitas yang milik kita sendiri gitu. Nah, itu yang semakin kita banyak baca, semakin kita banyak mendengarkan orang lain presentasi, itu akan kita tahu idenya itu dari mana sebenarnya untuk mengembangkan ilmu kita. Jadi seperti tadi saya bilang, rencananya itu jangan dangkal dan tidak fokus, kemudian jangan terlalu ambisius juga gitu loh, sampai tidak realistis ini. Jadi yang realis-realis aja lah. Kalau anggaran tadi sudah saya sampaikan juga harus realis gitu, jangan sampai tidak realistis. Kegagalan lain adalah justifikasi ya. Justifikasi dari masing-masing anggaran itu butuhnya apa gitu. Jadi itu harus disampaikan juga. Ini untuk apa di dalam konteks ini gitu. Kalau saya kan mudah sih genomik, proteomik, transkriptomik atau metabolomik. Saya wis paham banget itu apa yang mau saya lakukan di dalam step-step tadi gitu. Kemudian masalah dengan pendekatan eksperimental atau pendekatan lain, ini harus disampaikan juga gitu. Saya kira para sejawat pasti sudah memahami ini. Kemudian memilih metode. Metode itu apakah cukup satu metode untuk satu analisis atau memang perlu beberapa metode lain yang mendukung untuk validasi. Nah, ini akan terlihat sebenarnya pengalaman seseorang meneliti atau tidak di sini. Eh, Biasanya kalau masih baru sih suka menelitinya metode tertentu saja dipilih, kemudian kalau nggak jadi-jadi disalahkan metodenya. Padahal yang nggak valid itu tangannya sendiri gitu pada saat sudah mendapatkan dana tersebut. Kurangnya data awal ini juga perlu disampaikan. Kira-kira apa sih yang kurang kurang itu sehingga perlu dikaji lebih dalam. Atau kalau memang bukan milik kita ya nggak apa-apa. Kita sampaikan orang lain kayak tadi kan saya menemukan yang 1987 itu. Nah, itu saya sampaikan ini belum ada sampai sekarang publikasi yang terkait dengan di usus tadi yang brodoli kalau bahasa Jawanya gitu ya.
Kemudian untuk proyek layanan, di situ eh, kan kalau proyek layanan kan lebih ke sosio, anu ya, medical science gitu. Nah itu para steward pasti lebih memahami lagi apa sih yang perlu dievaluasi terhadap proyek layanan di dalam bidang kedokteran maupun rumah sakit atau klinik-klinik dan lain sebagainya. Nah itu harus disampaikan weaknesses-nya apa, stronger-nya apa dari proposal yang akan kita sampaikan. Dan hal yang kami lihat sebagai reviewer baik di level Brawijaya nasional maupun internasional, karena saya juga sebagai penilai di beberapa universitas di Malaysia dan di Jepang gitu, ada ketidakkonsistenan model orang Indonesia itu ada. Dan itu khas banget gitu loh ya, asal nulis gitu. Jadi meskipun itu nama gen misalnya atau nama penyakit itu jangan terus gonta-ganti gitu. Kalau seperti itu harus namanya apa, rheumatoid arthritis ya harus rheumatoid arthritis, terus diabetes ya diabetes yang mana gitu yang mau diambil. Kalau hipertensi yang apa itu harus konsisten gitu. Kemudian istilah-istilah apapun yang dipakai di dalam itu harus benar-benar ada konsisten antara mulai dari judul sampai terakhir gitu. Sampai nanti pendanaan juga istilahnya harusnya menuju ke yang mau kita teliti. Kemudian penggunaan akronim sebaiknya nggak perlu berlebihan juga ya. Yang kita perlukan aja lah. Nah, yang paling penting lagi itu adalah roadmap. Pasti buku roadmapnya kan sudah di-sharing kemarin, saya mengingatkan Dokter Nia untuk men-sharing dari DRPM gitu ya. Eh, ini saya kopas yang bagian bidang medical science saja untuk RIP sampai 2025. Jelasnya kayak gini nih, saya mencoba membesarkan gitu. Jadi di dalam membuat roadmap ini sebaiknya kelompok studinya ini itu benar-benar bukan sekedar tahun ini saja. Jadi benar-benar bukan kerja asal dapat dana untuk preliminary study, tidak seperti itu karena akan nampak banget kalau seseorang itu hanya membuat proposal untuk preliminary study-nya aja itu cari-cari uang untuk tambahan-tambahan. Sebaiknya benar-benar di kelompok studinya masing-masing itu sudah punya proyek yang didiskusikan bersama. Nah, bagian kita itu yang sebelah mana? Apakah yang bagian sininya atau bagian sininya atau seperti apa? Atau memang kita bergerak dari hulu ke hilir atau dari bawah ke atas? Yang mana yang kita mau pegang? Nah, itu harus disampaikan juga. Jadi diperlihatkan di dalam roadmap yang akan kita pakai. Kalau saya masukkan tuh RIP UB saya masukkan, kemudian rencana induk di level nasional juga saya masukkan. Jadi diawali pasti dengan rencana penelitian kebijakan pemerintah level nasional untuk apa, kemudian RIP-nya apa, kemudian di Fakultas Kedokteran sendiri bagaimana, plus di grup penelitian masing-masing. Nah, itu disampaikan secara clear dalam kata-kata tadi ya, singkat, padat. Saya biasanya cuma satu alinea saja gitu. Kalau toh pengen agak panjang dikit ya dua alinea, tapi ya kebanyakan kayaknya. Nah, gitu. Kemudian nih, contoh roadmap saya pada saat mengembangkan nutrisi sehat yang ingat kalau saya yang bicara nutrisi sehat itu bukan sekedar dimakan ya, tetapi nutrisi yang sudah level seluler gitu. Jadi makanya pengembangan saya produknya adalah kosmetik, entah itu sabun sehat, entah itu apapun yang terkait dengan kecantikan kulit kita gitu ya. Itu pun sudah nutrisi gitu. Jadi kalau kita bicara nutrisi tidak sekedar nutrisi yang kita makan gitu. Nah, ini saya kembangkan penyebabnya itu apa sih kalau kita kepengen fokus ke penyakit metabolik. Lalu pengontrolan karena saya orang nutrigenomik itu jadi pengontrolan lewat nutrisi itu di sebelah mananya gitu. Nah, kita breakdown semuanya. Kemudian kita karakterisasi untuk mendukung ini kita sebenarnya mau langkahnya dimulai dari mana? Apakah karakterisasi komposisi nutrisi dulu, kemudian bagaimana karakterisasi fitokimia dan lain sebagainya. Kita mau menguji validasinya itu dengan apa? Apakah cukup dengan sel line, dengan animal model, atau cukup dengan analisis biokimia saja? Ini adalah pilihan kita gitu ya, yang akan kita sampaikan. Kemudian validasi
level lebih besar lagi di level lingkungan, entah preclinical analysis atau clinical analysis, ya silakan aja kita kembangkan di situ. Kalau sampai eh, clinical analysis kan berarti ada volunteer-volunteer yang memang kita akan nanti minta. Nah, ujungnya itu apa yang kita kembangkan? Entah itu tentang obat, bahan obat, ataukah obat yang sudah beredar tetapi pengujiannya masih dipertanyakan gitu. Ataupun eh, bahan-bahan dari vaksin gitu loh, calon-calon seed vaksin nanti itu seperti apa. Nah, ini eh, milik saya ini, saya contohkan gitu ya. Jadi saya itu mulai dari tadi karena melihat running protein itu ada yang aneh, akhirnya loh kok ini pitanya kok terpisah, yang ini kok enggak gitu. Sebentar kok jadi jalan-jalan sendiri nih. Kemudian saya kembangkan, saya membuat animal model kan memang apa, kesenangan saya waktu itu masih dengan animal model. Kemudian kita kembangkan, lalu kita buat new product healthy nutrition and cosmetic. Jadi kita kembangkan juga. Alhamdulillah pasar juga menerima gitu. Kemudian jangan lupa tulis di situ apa yang akan kita targetin juga, publication, paten, buku, kemudian healthy nutrition recommendation-nya apa. Nah, hal itu sampaikan aja, nggak usah malu-malu gitu loh. Nggak terlalu lama kok membuat kayak gini. Itu kan kan kita mau. Nah, misalnya ini kemarin desain apa namanya? Kenapa kok vaksin tentang COVID itu cepat? Karena ada peran bioinformatik di situ sebenarnya. Jadi bioinformatik itu merancang sedemikian rupa, diambil dari berbagai macam hal yang terkait untuk pengembangan dari vaksin itu sendiri, akhirnya bisa dilakukan di dalam tahun-tahun tersebut gitu, dengan kecepatan yang benar-benar super super duper cepatnya gitu. Nah, ini dalam konteks ini pengembangan dengan Human Genome Project itulah yang sangat berjasa, sehingga pengembangan ilmu bioinformatika baik di bidang medical science maupun kajian-kajian yang lain itu cukup pesat gitu. Nah, sehingga kita di sini melihat bahwa sebenarnya kita tidak sendiri gitu. Kita tidak yang paling berjasa di dalam melakukan penelitian ini. Ada bagian-bagian yang lain yang memang penting untuk kita eh, apa namanya, kita ajak kerjasama juga gitu di dalam penelitian kita. Kemudian ada contoh lain kalau membuat roadmap juga bisa model kayak gini. Ini saya hanya menyampaikan model aja. Modelnya seperti apa dari tahun ke tahun, kemudian kita mau kemana masing-masing pendukungnya, produk akhirnya itu apa. Nah, untuk yang pengembangan obat misalnya, kan pasti kayak kami lakukan itu adalah fitochemistry-nya seperti apa, profilingnya. Kemudian in vitro farmakologinya, berarti kan sel lain. Ini kayaknya kuat banget ini kalau di Fakultas Kedokteran. Ya kembangkan aja dan disimpan dengan benar di -80 sel lainnya itu. Tapi pesan saya PLP-nya atau laborannya itu harus diberitahu kalau membersihkan anu tuh jangan terus dibuang. Saya korban termasuk yang di LSIH yang pindah menjadi LRT, banyak selain saya yang di LSIH disimpan di sana mati dengan percuma, padahal aduh saya udah membelinya yang the first ya, maksudnya benar-benar yang kualifikasinya cukup tinggi, tapi ya sudahlah, namanya ini ujian penelitian. Kekayaan saya jadi tinggal satu dua selen aja yang bisa saya selamatkan. Kemudian metode apa sih yang ingin dikembangkan agar sensitif untuk kita kembangkan di hilirisasi nantinya. Kalau komputer modeling itu biasanya kalau saya sih sebagai pendukung aja ya. Misalnya membuat transgenik pun saya hanya untuk cek recek sequencing yang saya lakukan, kemudian cek recek tepat apa enggak gitu. Nah, kalau awali ini karena memang saya memberi contoh yang bidang saya ya. Jadi saya melakukannya biasanya memang dengan bioinformatik, tergantung judulnya sih. Yang mana kadang saya juga membuat struktur kimianya itu dari, kalau saya belum tahu dan di eh, Google
Mbah Google itu belum ada juga, di website-website NCBI dan lain sebagainya belum ada. Saya suka mendesain dengan software-software yang ada di bioinformatik, dan akhirnya ya ketemu memang seharusnya obat yang nanti akan saya kembangkan itu strukturnya seperti apa. Kita prediksi, ternyata setelah kita isolasi dan kita lakukan penelitian lebih lanjut di biokimia, itu memang strukturnya seperti yang saya prediksi sejak awal. Nah, kita hari gini kayaknya dengan zaman artificial intelligence, kita jangan sampai meninggalkan ini gitu. Kemarin saya ditantang waktu melakukan yang saya sampaikan di apa namanya, di Takeda, mungkin Dek Nia juga ikut di sana dan beberapa teman dari FK juga datang kan waktu itu di Osaka. Itu saya minta bantuan DeepMind jujur aja untuk benar-benar mendapatkan data bahan obat apa seluruh Indonesia yang sudah diteliti orang Indonesia maupun orang non-Indonesia. Itu akhirnya saya temukan lebih dari 40-an sampai 50-an jurnal gitu. Kemudian akhirnya saya bisa tahu ternyata fokusnya orang Indonesia ini atau fokusnya orang meneliti penyakit-penyakit kanker di Indonesia ini ada 10 kanker yang difokuskan dan dominan itu di apa? Di kanker payudara. Saya nggak tahu begitu menariknya penelitian di situ, padahal kanker-kanker lain juga perlu diteliti juga. Nah, ini kan ada sesuatu gap yang penelitian-penelitian kanker lainnya harusnya kita kita fokuskan gitu sehingga kita akhirnya menjadi center untuk dicari orang lain gitu. Nah, kayak gitu yang harus dilihat gitu. Eh, di mana kok orang kok tertariknya di kanker payudara semuanya gitu. Kemudian tanamannya saya temukan ini ada dua famili besar. Orang lain lebih condong ke apa namanya apa kayak jahe, kunir, baik kunir putih maupun kunir kuning. Padahal kan tanaman di Indonesia itu kan banyak banget yang benar-benar akan menjadikan bahan obat gitu. Nah, hal kayak gitulah yang menjadi yang kita tertarik di dalamnya. Sehingga nggak harus sama dengan orang lain. Untuk apa kita sama dengan orang lain? Akhirnya kayak tadi saya susu kambing etawa itu alpha kasein S2 itu menjadi titik kajian di banyak negara. Saya sampai sewenang banget disitasi banyak negara. Nah, itulah strategi yang saya sampaikan kepada para peneliti sejawat di Fakultas Kedokteran. Saya kira itu aja kali ya. Wishing you must success with your proposal. Oke? Saya kira itu aja, Bu Dokter Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik ya, sangat detail sharing pengalamannya ya, Prof. Prof. Fatia ini mentor saya juga dalam penulisan proposal. Alhamdulillah langkahnya diikuti dan mulai lumayan dapat sampai tingkat nasional dengan arahan Prof. Fatia. Baik, Bapak Ibu, eh, Profesor, dokter-dokter sekalian, mungkin ada kita lanjutkan ke sesi diskusi. Bila ada pertanyaan untuk beliau, nih mumpung beliau ada hadir bersama kita, monggo disampaikan di kolom chat atau mungkin langsung raise hand. Iya, Bro. Boleh di-share ya, Prof, ya PPT-nya. Yang kemarin sudah saya kirim silahkan saja. Oh, siap. Ya, terima kasih, Prof. Baik. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dokter-dokter sekalian pada Prof Fatia. Sudah jagoan semua. Saya izin bertanya terlebih dahulu, Prof. Kalau setiap hibah itu kan memerlukan track record, Prof, ya. Hmm. Nah, tipsnya apa untuk yang peneliti pemula yang baru memulai track record ini bagaimana, Prof? Saya kira kok peneliti pemula itu kategorinya seperti apa ya? Pasti kalau kita kan pasti sudah pernah meneliti ya. Cuma kan saya memang kalau di nutrigenomik termasuk yang baru ya dulunya kan ya nggak juga gitu ya. Ya kita melakukan preliminary kecil-kecilan aja. Memang kalau publikasi mungkin belum punya. Biasanya kan gitu ya. Ya kita ambil aja. Nggak apa-apa kalau memang belum punya itu sih nggak masalah. Kayak tadi kan saya melakukan waktu pulang dari Jepang, wis contohnya gini. Waktu pulang dari Jepang tuh saya mengembangkan nutrigenomik tuh pendana nasional pun tidak tahu nutrigenomik itu apa gitu. Sampai aku nerangkan ke reviewernya itu sampai bingung juga. Akhirnya saya sampai gini, dok ini kok dok.
Prof, nah kan kebetulan reviewer saya itu profesor gitu ya dari UGM sama dari UI waktu itu. Ini gini loh. Sebenarnya kenapa kok eh, ilmu ini dikembangkan? Ini karena kita melihat pengobatan ini tidak selalu smooth gitu loh, menghasilkan kalau toh itu berhasil, kemudian akan menimbulkan efek yang lain gitu kan. Karena dikembangannya juga beberapa kan dalam tanda kutip kan sintetis ya, bukan original dari bahan ini. Kemudian kita uh, melihat sisi dari nutrisinya, karena bahan aktif itu kan bisa kita sisipkan juga di makanan kita maupun minuman kita. Kayak saya yang tadi bioaktif peptide itu kan bisa dimasukkan ke berbagai macam minuman. Tidak hanya meskipun awalnya kita temukan di susu kambing tawar, tapi bisa dimasukkan ke jus, masukkan ke istilahnya pecel kita, yang gitu-gitu tinggal diteteskan. Seperti Prof. Sutiman meneteskan scavenger protein itu di filternya orang rokokan gitu. Sehingga nikotinnya tidak keserap kita maupun diisap oleh orang lain yang perokok pasif. Nah, akhirnya mereka mau menerima alasan saya, walaupun itu bagi saya belum punya tuh track record di level nasional. Tapi saya buktikan dengan melakukan bioinformatika itu, Dokter Nia. Bioinformatikanya udah ketemu di sini gitu loh. Sehingga ini nanti akan saya terapkan di level seluler maupun sel lain dengan ataupun animal model tadi gitu. Pokoknya gimana meyakinkan lah. Jujur aja, ya nggak perlu duit kan berarti pakai bioinformatik toh. Kalau kita sih. Ya, nggih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Monggo, dokter sekalian, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan untuk pemateri kita, untuk Prof. Fatia pada siang hari ini. Tidak perlu sungkan untuk menyampaikannya di chat atau raise hand. Kayaknya nggak ada yang denger deh. Dengar, Prof. Insya Allah. Nama ini, Prof. Tanya lagi terkait penulisan metode, Prof. Hmm. Misalnya menggunakan metode yang beberapa ya, ada ELISA, PCR, kemudian dan lain-lainnya itu sementara jumlah katanya itu diminimalisir menurut panduannya. Itu Hmm. tipsnya bagaimana, Prof? Menuliskannya apa harus eh, detail atau bagaimana, Prof? Enggak sih, ya kayak nulis publikasi ilmiah aja gitu loh. Jadi kalau misalnya PCR ya primernya sama programnya aja yang ditulis gitu kan. Kalau ELISA ya antibodi yang dipakainya apa, misalnya kayak gitu. Jangan mengatakan antibodinya itu, maksudnya jangan menuliskan antibodi yang masih unknown ya. Dalam arti menggunakan antibodi spesifik gitu. Itu memperlihatkan kalau kita sebenarnya nggak siap. Gitu. Penilai akan melihat, ah ini masih abal-abal nih. Kasarannya tuh gitu, gitu loh. Oh, berarti bisa langsung sebut misalnya pakai spesifikasi apa seperti itu ya, Prof? Kalau misalnya tahu menggunakan spektro perlu diidentifikasi dengan apa namanya panjang gelombang berapa ya tunjukkan aja panjang gelombangnya dilakukan pada panjang gelombang sekian gitu loh. Ya, itu yang kunci-kuncinya aja ditulis dengan kalimat ringkas kan biasanya kan cuma satu alinea aja ya yang ringkas-ringkas gitu ya. Monggo, para hadirin sekalian, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, kesempatan yang baik. Ada pertanyaan, titipan pertanyaan, Prof. Kalau penulisan dana itu sedetil apa rincian dananya, Prof? Kalau menurut saya sih nggak perlu detil-detil ya. Yang penting misalnya gini, kayak di bagian saya sendiri analisis untuk ELISA itu butuh berapa git, kan gitu kan. Kemudian untuk misalnya proteomik atau genomik itu saya tulis analisis genomiknya apa. Kalau memang perlu sequencing, kalau sequencing saya sendirikan. Karena sequencing kan ada harga sendiri ya, jadi agak agak beda. Kemudian membuat animal model. Kalau animal model jelas kita hewan itu kan kita sendirikan ya. Jadi hewannya ini harganya karena sekarang ya juga sudah lumayan gitu. Kalau nggak salah sekitar berapa ya 75-100 per ekor itu kan berarti memerlukan eh, dana sendiri. Kemudian saya lain juga saya sendirikan. Kalau yang bahan kimia sebaiknya sih kalau kalau saya sih lebih senang yang anu ya.
nggak detail banget gitu. Terus butuh alkohol, butuh segala macam tuh kayaknya enggak lah kalau saya. Karena terlalu banyak juga. Kan jadi aneh juga sih kalau, kecuali kalau histopatologi ya. Histopatologi itu kan memang alkohol, silol, yang gitu memang banyak gitu, parafin. Ya monggo aja itu nggak apa-apa gitu. Disampaikan, case by case sih. Case by case, kajiannya apa gitu di situ. Jadi Itu nggak perlu misalnya detail-detail untuk amat. pemeriksaan Western blot bisa disatukan apa, bahan larutan habis pakai seperti itu dalam Oh, hitungan oh, oh. Jadi dalam hitungan analisis paket. Western blot gitu kan. Saya kira kalau reviewernya udah memang di bidangnya ya mesti tahu toh butuhnya apa. Tapi kan antibody spesifiknya kan harus disampaikan. Nah, ya Prof ya kalau Nah, antibody spesifiknya itu disampaikan. Karena harganya kadang kan antibody itu ya mahal ya sampai paling murah ya kan 7-9 jutaan gitu kan. Itu kalau nggak disendirikan kan nggak bisa. Ya gitu. ada titipan pertanyaan. Kalau Mungkin nggak ada ada yang kayaknya nggak menitipkan ada deh. pertanyaan lagi? Ada yang Nggak ada ini. japri soalnya Prof. Hah? Ada yang japri tadi titipan pertanyaan. Ya tanya sendiri jawab. Terlalu jelas kali. Ini dari Ibu Ketua BPPM. Peneliti di bidang sosiomedisin ini kadang kesulitan menyusun anggaran. Mungkin ada saran, Prof. Oh, kalau sosial ya, itu mungkin nanti. Sosiomedisin, ya. Lah iya, agak ya lah lebih condong kalau kan lebih condong ke sosial ya, sosial medicine sih memang. Tetapi kan biasanya kalau lapang kayak gitu kan kayak transportasi itu ya kali ya. Nanti mungkin Prof. Osvar bisa nyampein ya karena saya kan bukan orang lapang jadi nggak begitu tahu ya. Tetapi kan misalnya mendesain sesuatu itu juga memerlukan kayak kemarin tuh saya kuesioner itu ternyata memerlukan biaya banyak. Jadi produk saya melakukan penelitian sosioekonomi terhadap produk yang saya rilis itu pasar itu meminta seperti apa. Itu ternyata biayanya cukup besar juga untuk melemparkan kuesioner. Karena kan si produknya itu walaupun didukung oleh UMKM yang saya ajak kerjasama, itu perlu disediakan cukup banyak mereka untuk mencoba. Nah, gitu kalau di saya sih, karena saya lagi pengen tahu pasar itu maunya seperti apa gitu. Mau yang apa namanya bungkusnya piye, halusnya seperti apa, maunya yang seperti itu benar-benar saya lempar. Kemarin itu sosial juga sih Gus sebenarnya. Cuma ya itu pinter-pinternya kita aja untuk menyampaikan itu karena ternyata dananya gila cukup banyak juga sih. Habis 100 jutaan lebih. Cukup banyak ya untuk yang sosio. Mm-mm. Kalau kita pinter kan ya, tapi pokoknya pesan saya tadi jangan di-upregulate ya. Jangan di-upregulate, realitanya emang butuhnya segitu ya segitu. Hari gini nggak usah deh pakai upregulate dana gitu. Itu kelihatan banget sih. Apalagi kayak saya sebagai reviewer, saya tahu harga tadi etanol itu berapa kan saya biasa beli. Kemudian antibodi itu berapa, terus agarose, suku piro kan udah biasa kan. Nah itu nggak perlu lah disampaikan. Maksudnya di upregulate. Terima kasih, Prof. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi para dokter sekalian. Siapa? Dokter Ya, Laila, Pak. benar. Baik. Jika tidak ada, mungkin karena sudah menjelang jam 2, Prof. Prof, Ini, mungkin ada kegiatan selanjutnya yang harus saya mau diikuti. izin ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak, Prof, atas ilmu yang disampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat yang baik, meningkatkan kualitas proposal dari Fakultas Kedokteran, dan meningkatkan acceptance rate-nya dan luaran penelitiannya juga. Mewakili FK, mengucapkan matur nuwun sangat, Prof, atas kesediaan ramuhnya dan waktunya. Oke. Saya juga terima kasih dan atas undangan ini. Mohon maaf bila ada kata yang nggak berkenan. Ya itulah saya dengan kalimat-kalimatnya. Kalau sudah mengenal saya mungkin sudah tahu lah gaya saya yang terlalu terus terang gitu. Oke, saya mau Makasih izin ya Mbak karena Nadia.
harus pindah tempat ini. Ya, terima kasih Pak Novi. Nggih, sama-sama nggih Prof. Saiful. Sangat, Prof. Makasih Assalamualaikum. banyak, Prof. Nggih, pareng-pareng. Baik, Alhamdulillah sesi pemateri pertama sudah kita selesaikan. Kita akan bergeser kepada materi selanjutnya yang juga tidak kalah menarik ya tentang proposal pengabdian masyarakat, bagaimana cara menyusunnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri pemateri narasumber kita yang berikutnya. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Ospar Sofyan, MSc IPU Asian Engineering. Beliau mendapatkan gelar S3 dari program Pascasarjana Universitas Pajajaran dan Göttingen, Jerman. Kemudian di bidang riset, community service, dan juga penghargaan ini tidak kalah hebatnya ya, dengan high index Scopus yang tinggi, kemudian eh, hibah pengabdian masyarakatnya cukup banyak, hibah penelitian kompetitif yang terkait bidang pakan ternak ini sangat menarik sekali. Lebih dari 400 artikel ya, sudah dipublikasikan dengan 30 buku, mungkin sekarang sudah bertambah lagi ya Prof. Paten sederhana HKI ya, kemudian penghargaan baik nasional maupun internasional, kemudian riwayat aktivitas beliau sebagai Ketua PPPM Fakultas Peternakan UB, kemudian juga anggota Komite Estetik Papet UB, Laboratorium Analisis NMT, Biokimia, kemudian Ketua Program Studi S3 di eh, Papet UB. Kami persilakan kepada Prof. Ospar untuk menyampaikan materinya. Prof. Nah, demikian. Assalamualaikum Prof. Monggo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjut ya, Mbak Nia ya. Oke, siap. Saya mohon share ini ya. Oke, sudah. Sudah keluar ya. Masih proses loading, Prof. Ya, sudah keluar. Tapi belum full screen. Sudah nampak, Prof. Ya, Oke, sampun. Oke. ya. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nah, warahmatullahi. yang terhormat Bapak Dekan, para Wadek, para Kaprodi, mungkin para guru besar, juga kepada Bapak Ibu Ketua Lab, serta Ibu Ketua BTPM. Terima kasih telah mengontak saya dan beri kesempatan untuk sharing dengan teman-teman di FK. Dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kita ini sharing ya. Kebetulan saya jadi di DRTPM itu mulai dari 2003 sampai sekarang. Nah, ini kesempatan bagi saya untuk mensosialisasikan juga program dari DRTPM. Nanti juga kita sharingnya ada karena permintaan dari Ketua BPPM, FK itu penulisan pengabdian masyarakat atau PKM ya untuk dana pendanaan internal. Nah ini Bima Bapak Ibu sudah ini sudah apa namanya dibuka ya, tapi Kemendikbud Saintek Bimanya itu masih dalam maintenance sehingga masih ini. Nah perlu saya sampaikan, kebetulan saya reviewer di sana sejak 2003 itu peluang untuk mendapatkan dana-dana itu sebenarnya banyak sekali, ya peluangnya besar sekali. Karena apa? Ini ada kecenderungan, terutama dari PT NBH, dia sudah nyaman atau aman dengan pendanaan dari internal. Nah, kalau bisa nanti kan di situ ada kompetitif nasional, ada kompetitif yang apa namanya itu yang lokal ya atau internal. Nah, ini saya kira di Bima ini sangat apa peluangnya besar sekali. Nah,
Ini adalah program-program penelitian dan pengabdian masyarakat di Dikti. Memang dengan Presiden kita mengatakan efisiensi, memang ada luar biasa skema-skema yang tidak dikeluarkan pada tahun 2025 ini. Ya. Saya fokus aja di pengabdian masyarakat. Di pengabdian masyarakat itu ada 3. Dulu itu banyak sekali. Ya, sekarang itu cuma 3, yaitu pemberdayaan berbasis masyarakat, kemudian berbasis kewirausahaan dan wilayah. Nah, nanti lengkapnya Bapak Ibu bisa melihat di buku panduan. Nah, misalnya pemberdayaan berbasis masyarakat ya. Ini nanti PPT-nya sudah saya kasihkan ke dunia, monggo dipakai. Ya, misalnya ini ya. Saya kadang-kadang iri dengan Fakultas Kedokteran karena peluangnya itu luar biasa kalau untuk mendapatkan pengabdian masyarakat maupun penelitian. Ya, nanti mungkin ada hal yang saya dengar tadi pertanyaan dari teman-teman dari FK mengenai pemula. Nanti saya akan berikan tipsnya juga. Ya, nah misalnya pemberdayaan masyarakat pemula maksimum 25 juta. Ini yang penting Bapak Ibu, apa sesuai yang disampaikan tadi Bu Novi atau Bu Pasya, taat pada aturan. Ya, jadi kalau kita di Dikti itu di DRPPM atau di Sindikapmas, taat pada kita kalau penilaian itu ada penilaian administrasi dan penilaian substantif. Nah, di DRPM UB juga begitu. Ya, jadi Bapak Ibu betul-betul membaca buku panduan itu. Ya. Nah, ini adalah kewirausahaan. Nanti detailnya bisa dibaca. Pemberdayaan berbasis wilayah juga bisa dilihat. Nah, ini contohnya proses seleksi penilaian. Jadi Bapak Ibu di samping melihat persyaratan-persyaratan secara administratif, juga lihat bobot penilaian. Nah, saya biasanya itu bobot penilaian misalnya kalau di pemberdayaan itu nanti saya jelaskan di analisis situasinya. Itu harus detail, lengkap, dan berbasis data. Nah, untuk kenapa aku melakukan pengabdian masyarakat itu dasarnya. Ya, nah ini contohnya kalau yang kita lihat tidak usah dilihat penelitian, nanti lihat di ini aja rekam jejak Bapak Ibu. Ya, mungkin tadi Prof. Novi sudah menyampaikan juga rekam jejak itu reviewer itu melihat cinta Ibu. Ya, cinta Bapak Ibu makanya selalu diupdate. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin sudah semua mengetahui bahwa kita buka Google Scholar, kita ketik nama kita, terus ada nama-nama kita, misalnya nama saya sebenarnya Ospar Sofian. Orang masukkan dalam jurnal saya, Ospar pakai F, tetapi sejomjannya itu tidak sesuai nama saya. Padahal itu memang saya. Nah, Bapak Ibu bisa mengklaim artikel itu memang punya saya gitu. Kadang-kadang nama saya juga Oscar Sofian, Sofiannya benar, padahal O-nya itu salah. Nah, padahal itu penelitian saya bersama mahasiswa. Jadi kadang-kadang mahasiswa juga tidak tahu nama lengkap kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sudah harus menetapkan namanya di publikasi. Ya, misalnya kalau saya sekarang menetapkan nama saya Sofian O. Nah, jadi pada waktu kita ke mahasiswa juga publikasi nasional internasional, kita menggunakan nama lengkap yang Sofian O sehingga disinta kita itu akan baik. Nah, kebetulan saya juga reviewer di PAK, itu kalau menilainya itu berdasarkan cinta. Ya, jadi cinta itu dasarnya Google Scholar atau Google. Dia ngambil dari sana. Dan Scopus dan WOS. Ya, jadi yang menurut Dikti itu, yang dikatakan bereputasi itu ada 2, ya, Scopus dan WOS. Apakah Copernicus, Roger Thomson juga, itu nilainya kecil. Ya. Nah, kemudian urgensi pelaksanaan pengabdian masyarakat itu bagaimana? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi, itu Bu Patia, bagaimana misalnya kita sudah mengarah sekarang MBG, ya, makan gratis ini. Bagaimana perbaikan gizi? Nah, kita sudah mengarah ke sana. Ya, karena apa? Karena memang eranya seperti itu. Tapi kita dari segi ilmiah. Nah, yang disampaikan tadi metode itu harus clear dan clean. Nah, ini menyangkut nanti dana. Ya, nanti di belakang saya sampaikan.
Kemudian ada implementasi teknologinya itu bagaimana. Kemudian referensi. Referensi ini Bapak Ibu harus mengikuti aturan. Kalau aturannya kan fund cover, ya harus fund cover. Ya, jangan masa kehendak kita gitu ya. Nah, ini tahap pelaksanaan Bapak Ibu yang ini ya. Saya hafal betul ini ya. Nanti saya dimasukkan di dalam biasanya di sini untuk seleksi proposal ini antara 8 April. Jadi sekarang sudah apa namanya sudah masuk sini Bapak Ibu ya. 7 April terakhir ini ya deadline. Nah, kalau bisa mengupload itu ya tanggal apa namanya 20-an Maret itu ya sehingga apa tidak ada kredit di dalam ininya lainnya. Nah, itu sekedar daripada apa namanya sosialisasi daripada dari Bima ya atau Fintech. Nah, sekarang kita bagaimana kita melihat apa pria masyarakat itu dengan pendanaan Universitas Brawijaya. Nah, ini buku panduannya sudah lengkap ya Bapak Ibu. Jadi panduan yang terbaru. Jadi edisi 7 tahun 2025. Nah, ini apa namanya ini bagian risetnya ini ya. Ini mana? Saya kira sudah nanti lewat aja. Nah, ini juga jadwalnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa ini apa pengusulan proposalnya terakhir 23 Maret pukul 23.59 atau 23.53 itu ya biasanya. Jadi kalau lewat dari itu nggak bisa ya. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus melihat SCPT ya. Nah, pengabdian masyarakat di UB sekarang hanya satu yang keluar yaitu program doktor mengabdi ya. Nah, ini Bapak Ibu ada dua bidang kajian yang non ekonomi produktif dan ini saya ambil dari buku Bapak Ibu ya, dari non ekonomi produktif dan ekonomi produktif. Jadi bisa Bapak Ibu bisa baca di situ apa yang disebut dengan non ekonomi produktif dan yang produktif. Nah, ini ada tujuannya ya, misalnya mengembangkan desa atau kelurahan adat atau kelompok agar lebih maju dan mandiri ya. Ini sebenarnya luar biasa kalau faktor kedokteran itu dosen-dosennya sangat-sangat apa namanya menurut saya peluangnya itu besar sekali untuk pengabdian masyarakat ini ya karena orang butuh kesehatan ya tidak lepas dari kesehatan. Makanya sekarang penelitian saya itu banyak mengarah ke menyiapkan bagaimana hasil ternak itu yang asup ya dengan pengolahan makanan gitu pakannya ternak itu. Nah ini saya ambil dari ini. Nah kemudian ada tema dokter mengabdi. Bapak Ibu di mana masuknya? Jadi jangan salah tema ya. Kalau bidang kesehatan ya fokus kesehatan ya. Nah, misalnya pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat pengembangan teknologi medis dan sekarang, nah, sekali Bapak Ibu sudah mengerti bagaimana pencegahan berbasis komunitas. Contohnya misalnya kalau di saya kemarin itu ada namanya food mood disease ya penyakit mulut dan kuku. Nah, kemudian saya membuat pengabdian masyarakat itu ya alhamdulillah didanai ya sehingga seperti itu. Sekarang kalau nggak salah tren dari kesehatan itu masalah tuberkulus ya. Nah, itu mungkin bisa bagaimana mungkin kesehatan rumahnya, kesehatan masyarakatnya, kemudian dikaitkan yang penting Bapak Ibu tadi jangan hanya fakultas kedokteran saja ya. Nilai tambahnya adalah dengan menggunakan apa namanya istilahnya itu integrasi. Nah, ini kita lihat persyaratan Bapak Ibu ya, ketentuan skemanya itu. Nanti kita sharing dari kekuatannya di mana itu ya. Nah, yang jelas baik itu dokter mengabdi non ekonomi maupun ekonomi produktif, itu ketua tim harus dokter. Nah, ini dicari dokter, jangan mas yang S2 atau jangan yang S1 apalagi ya. Kemudian dosen minimal 3 fakultas berbeda. Nah, mungkin dengan peternakan, mungkin dengan MIPA, dengan ini. Jadi memang itu ketentuan ya. Makin baik apa kita berintegrasi atau scientific integrasi saintifiknya itu atau saintisnya itu lebih
kuat gitu. Nah, ini ada wilayah-wilayahnya. Ini karena menyangkut nanti dana, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini bagi ketua tim yang sudah memperoleh pendanaan 3 kali dalam waktu berturut-turut untuk skema dokter ya nggak boleh lagi. Ya ini. Jadi kalau bagaimana? Saya punya ide. Ya ketuanya yang itu orang lain gitu. Tapi yang kita jadikan ketua harus komitmen ya. Kita sebagai anggota atau kita sebagai istilahnya itu ya kalau di bagian kita itu adalah tenaga lapang ya kita masukkan. Nah, kemudian dana Bapak Ibu ya ini untuk maksimal 30 juta kalau sekitar Malang, Jawa Timur maksimal 50 juta dan luar Jawa maksimal 75 juta. Ya. Misalnya kalau di Malang yang produktif tadi itu adalah 40 juta, Jawa Timur 60 juta dan luar Jawa 75 juta. Saya pernah ikut mahasiswa kedokteran tapi bukan dari UB, dari Unpad. Itu ada masalah apa namanya gizi buruk di daerah NTT, ya. Nah itu, ya kebetulan kita dapat langsung 3 tahun tutup zaman dulu ya itu. Nah itu sangat-sangat baik. Ternyata memang kita identifikasi ada sumber protein hewaninya yang kurang, kemudian terutama adalah kekurangan trace mineral. Nah ini di bagian kedokteran ya. Nah yang jelas dokter mengabdi itu ada mitra ya, wajib ada dengan menampilkan surat pernyataan. Nah kadang-kadang di sini reviewer itu sudah nggak punya surat pernyataan, padahal aduh ini bagus judulnya, nggak ada stempel ya kita buang gitu, ya kita memang apa nama strict gitu ya. Kemudian wajib mendapatkan dana in cash atau in kind, dicantumkan Bapak Ibu. Apakah misalnya penelitian di satu daerah Malang Selatan misalnya, kemudian di Malang Selatan itu ada apa namanya kelompok ternak itu dia punya apa kita anggap aja in kind gitu ya. Kalau in cash mungkin nggak punya, ya in kind aja, ya nggak apa-apa, ya minimal 40%. Jadi kita uangkan perkiraan ya sekitar 40%. Kemudian ada partisipasi dalam pendanaan in kind atau can yang di apa secara detail. Nah dia di in cash-nya itu apa, in kind-nya apa gitu ya, itu harus detail kita buatkan. Nah, tak lupa Bapak Ibu, di dokter mengabdi ini kita stres ini di dalam pendanaan internal UB ya Bapak Ibu, jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 5 mahasiswa KKN dalam MNDDM ini ya, telah menempuh semester dan melakukan pengabdian 100%. Ini bisa kalau saya bisa jadikan kemarin kita mengadakan pengabdian di Madiun ya, di Magetan ya. Kita sambil itu kita membuat skripsi untuk mahasiswa seperti itu. Jadi sambil jalan mahasiswa juga KKN dan ikut proyek kita ya di bawah doktor, kemudian dia dapat apa nanti judul skripsi ya, seperti itu. Nah, ketua pengabdian itu sorry. Nah, ya sama kota berjalan. Kemudian setiap dosen dapat mengajukan 2 usulan. Nah, jangan lebih Bapak Ibu, ya. Jadi 1 ketua dan 1 anggota, ya atau 2-2 anggota boleh, ya. Ketua pelaksana memiliki tanggung jawab luaran wajib pada program pendanaan ya yang sebelumnya tidak dapat mengajukan. Jadi sekarang UB sudah berbasis luaran. Jadi kalau ada luaran yang Bapak Ibu yang mendapat DM, kemudian belum luarannya terupload atau accepted atau sebagainya sesuai dengan janjinya, maka itu tidak dapat. Ya. Kemudian skema dokter mengabdi memiliki minimal 40% dari dana yang diusulkan. Ditunjukkan surat pernyataan komitmen dari mitra. Ya. Kemudian harus menetapkan roadmap. Nah, Bapak Ibu roadmap ini selama 3 tahun. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu targetnya apa? Jadi mohon maaf, roadmap itu bukan tahap-tahap pelaksanaan pengabdian masyarakatnya, bukan. Atau kalau di penelitian itu tahap-tahap penelitian. Ya, saya pernah memeriksa roadmap itu perjalanan dia dari kampus ke tempat PKM-nya, ya dengan Google Map. Ya betul map, ya tapi bukan begitu. Tapi kompetensi ibu itu atau bapak ibu itu sampai di mana 3 tahun itu. Misalnya konsisten itu ya dengan komitmennya itu.
Kemudian ketua pelaksana wajib bertindak sebagai penulis korespondens dalam semua luaran. Jadi apapun keluaran itu, ketua itu sebagai koresponden, ya, baik itu dalam wawancara mungkin, tak kecuali dalam digantikan dalam kondisi tertentu, ya. Nah, pengemen menyebutkan sumber pendanaan dari dana lain, ya. Jadi kalau misalnya pelaksanaan pengabdian menyebutkan sumber pendanaan yaitu Direktorat Riset di FPM, ya, keterkaitan SDGs. Ya, saya kira di buku panduan sudah ada SDGs-nya itu, ya. Pelaksanaan pengabdian berupa publikasi, ya, publikasi ilmiah pada masa makalah dipresentasikan, ya, atau video maupun poster dalam acknowledgement. Nah, masalah acknowledgement Bapak Ibu, DRPPM Dikti itu sudah saklek Bapak Ibu, ya, di dalam setiap setiap publikasi artikel harus ada acknowledgement di dalam nama artikelnya itu, ya, menyebutkan, bahkan menyebutkan kontrak DRPPM-nya itu, ya, diktinya itu. Kalau kita DRPM UB, ya, kita sebutkan dengan number kontrak bla 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 to funding bla 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 bla, ya. Jadi itu dan kalau Bapak Ibu nanti yang mengajukan poster, mengajukan dana dari DRPPM itu kalau dalam poster itu wajib mencantumkan logonya Kemendikbud Saintek sekarang, ya, itu. Nah, sekarang kita stressingnya bagaimana penulisan tadi, aturan-aturan dari Bapak Ibu bisa baca buku panduan. Nah, hal yang sangat perhatikan dalam pembuat proposal itu baca dan pahami sekali buku panduan penelitian dan PKM UB 2025 ini, ya. Bagaimana tadi yang saya sebutkan di atas itu. Kemudian pahami semua skema yang ditawarkan dalam PKM. Nah, UB hanya dokter mengabdi, ya. Kemudian ikuti persyaratan ditetapkan di setiap skema, ya, kita cuma satu, ya. Kemudian kalau di dikti tadi ada 3. Kemudian paham betul link upload PKM di SIPP UB. Nah, ini saya pernah, karena saya terdesak, kemudian saya mengupload lembar pengesahan. Kemudian ada namanya pernyataan ketua peneliti, atau dulu waktu itu saya ketua peneliti. Rupanya saya itu belum ada tanda tangan rektor, apa tanda tangan dekan. Ya akhirnya saya tidak diterima, tidak eligible gitu. Ya sudah saya terima memang, ya. Jadi memang kesalahan saya mengupload dokumen itu di SIPP, ya. Saya karena buru-buru sehingga ya saya terima, ya, dari reviewer itu bahwa proposal saya itu tidak diterima karena tidak eligible secara administratif, ya. Kemudian paham betul kebutuhan file yang diupload dan dilampirkan. Ini kadang-kadang, ya, ini saya pernah ngalami 1 kali di UB itu, ya, saya nggak diterima. Kemudian masa upload sebaiknya tidak saat deadline di masanya. Jadi seperti kalau 7 April terakhir, 23 Maret terakhir, ya kalau bisa sebelum tanggal itu, ya. Kemudian pahami cara komponen penilaian serta bobot nilainya. Nah, Bapak Ibu di buku panduan di belakang itu dilihat bobot mana daripada penilaiannya itu yang besar. Itu yang kita spesifkan. Bukan berarti kita menyepelekan yang lain, bukan. Tapi kita harus itu to be clear betul. Ya, kalau saya begitu. Ya, alhamdulillah apa yang saya lakukan ini diterima, ya. Nah, indikator penilaian adalah kesesuaian administrasi persyaratan skema pengabdian di panduan. Ya, jadi di panduannya itu harus sama. Jadi ingat, ada kesesuaian administrasi, ya. Kemudian rekam jejak. Nah, ini dilihat dari Sinta biasanya, ya. Kemudian kualitas usulan, rasionalitas. Kita lihat ke belakang. Nah, ini penilaian secara administrasi. Biasanya persyaratan PKM atau ketua anggota itu kita lihat dia doktor misalnya. Kemudian apakah dia terlibat dengan sudah berturut-turut, misalnya apakah dia misalnya tidak ada tanda tangan ketua penyataan. Nah, itu administratif semua itu, ya. Sesuai skema. Nah, yang lebih penting adalah sesuai template Bapak Ibu. Jadi template itu sudah jelas. Misalnya abstrak tidak lebih dari 500 kata dengan ada kata kunci maksimum 5 gitu, ya. Nah, itu harus diikuti.
Bagaimana kalau kata kuncinya kurang dari dua? Ya udah, ya, tidak memenuhi syaratan. Ya. Nah, lembar pengesahan dan tanda tangan itu bermasalah sekali. Terutama kalau di PKM itu adalah ketua dan mitra. Tadi sudah saya sampaikan di lembar pengesahan mitra itu harus ada tanda tangan ketuanya atau wakilnya dan ada stempel perusahaan. Ya, itu. Kemudian CV Bapak Ibu. CV itu sesuai dengan template Bapak Ibu ya, itu. Kemudian dalam ke pernyataan mitra dan sebagainya. Ini adalah administrasi yang kita bisa lihat sebagai reviewer. Ya, nah, kemudian lanjut. Nah, sorry. Ya, kemudian penilaian substantif. Ya, kalau pendahuluan Bapak Ibu bukan pendahuluan. Pendahuluan itu 1.000 kata, ya udah harus 1.000 kata Bapak Ibu, jangan lebih. Cek dulu di kita di Word-nya itu. Nah, ini yang saya kekuatan daripada PKM itu adalah analisis situasi dan persamaan mitra. Misalnya kita ada kelompok peternak di Pujon misalnya. Kita sangat tertarik. Kita harus tahu betul permasalahannya apa, situasinya itu. Setelah itu, kalau kita sudah tahu, bahkan kita tahu detil-detil data-data sekunder maupun primernya, maka kita mengadakan perlunya PKM ini. Nah, makanya nanti relevan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan. Kemudian aspek lain yang berrelevan. Jadi, kalau yang 1.000 kata itu administratif. Wah, ini sesuai. Kita biasanya cek karena kita reviewer itu menerima proposal Bapak Ibu itu, ya. Kemudian permasalahan 500 kata, ya. Nah, untuk masyarakat yang produktif secara ekonomi dan untuk masyarakat belum produktif secara ekonomi. Jadi ini permasalahan ini berkaitan dengan pendahuluan, ya, karena ada masalah, ya. Kemudian solusinya bagaimana dengan masalah itu? Makanya datanglah kita menjadi solusi, ya, sebagai prioritas permasalahannya, target luaran solusinya bagaimana, indikator capaian, misalnya kalau waktu kita datang mungkin dia belum menggunakan MCK gitu ya. Setelah kita datang, nah kita melakukan pelaksanaan MCK, kemudian kita indikatornya apa keberhasilannya? Oh, dia tidak ke misalnya BAB di sembarangan sehingga dia sudah terintegrasi di MCK gitu. Nah, kemudian tidak lepas dari Bapak Ibu ada dukungan riset kalau ada. Tapi kalau nggak ada gimana? Ya kita menggunakan literatur saja. Yang penting menyebutkan apa namanya itu ininya apa nah kemudian Bapak Ibu mana ya? Nah, menyangkut daripada analisis situasi itu, kalau kita sudah tahu analisis situasi, kemudian permasalahannya apa, solusinya bagaimana, nanti di dalam metode itu, metodenya nanti kita menggunakan apa gitu. Ini sebelum luaran. Nah, ini ya. Nah, tapi kita buat juga roadmap. Ya, roadmap itu selama 3 tahun kita melaksanakan apa. Nah, kemudian metode pelaksanaannya, ya, kita apakah menggunakan sosialisasi, ataukah menggunakan pelatihan, ataukah penerapan teknologi seperti saya di daerah Malang Selatan itu kekurangan hijauan, ya, pada waktu musim kemarau. Pada waktu musim hujan, rumput alam itu banyak. Nah, saya mengadakan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi pengolahan daripada hijauan itu. Nah, kita harus tahu populasi berapa, kebutuhan hijauannya berapa, seperti itu Bapak. Ini sebagai contoh di bidang saya ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pendampingan. Jadi saya mengajari mahasiswa itu membuat jerami itu daripada dibuang ya kita buat hay. Hay itu adalah atau straw. Jadi kita buat jerami itu dikeringkan ya dengan kering matahari. Tetapi kalau memang nggak ada matahari, ya kita gunakan di ruangan gitu. Kemudian pendampingan juga bisa dan jangan lupa ada monef Bapak Ibu dijelaskan di dalam metode itu monefnya bagaimana ya. Kemudian keberlanjutan program ini. Jadi kalau Bapak Ibu setelah selesai proyek ini apakah ada keberlanjutan?
Nah, biasanya Bapak Ibu dimintalah surat kepada kepala kelompok untuk melaksanakan keberlanjutan dari program ini atau dari lurahnya atau dari ini ya. Kemudian partisipasi mitra. Nah, dia sebagai apa? Dia, kita di ini apa namanya eh, dia memberikan apa gitu. Kemudian peran tanggung jawab tim. Nah, ini kita harus clearkan. Ketua itu sebagai apa, kemudian anggota itu sebagai apa, ya, untuk satu kedua ini. Kemudian kalau ada iptek, ya kita gambaran ipteknya, ya, kita gambarkan secara layout atau skema. Jadwal pelaksanaan, nah ini Bapak Ibu harus detail, ya. Misalnya kalau PKM itu pengurusan surat izin, kemudian kita pendekatan sosialisasi kepada aparat, misalnya setelah itu kita urutan begitu sampai kita terakhir kita ada monet, ya. Nah, Bapak Ibu, analisis situasi dengan metode itu sangat sangat terikat dengan RAB, ya. Jadi RAB ini misalnya Bapak Ibu menggunakan responden 40 orang untuk melakukan kuesioner. Pasti butuh apa? Butuh konsumsi, mungkin butuh kertas, butuh ini. Tapi apakah boleh butuh printer? Ya jangan Bapak. Nah, yang maksud saya eligible itu adalah wajar. Misalnya kita sudah tahu sekitar 40 kalau materinya sekian, sekian rim. Ya. Saya tuh heran kadang-kadang markup-nya itu banyak sekali. Ya. Misalnya gini, dia butuh 500 rim. Emang buat pabrik kertas apa? Nah itu. Jadi harus wajar ya sesuai dengan di metode. Biasanya kalau saya mereview itu saya lihat di metodenya nih, oh dia butuh ini. Ada nggak tercermin di dalam RAB-nya itu ya. Template RAB itu sudah ada Bapak Ibu ya, tinggal kita menerapkan saja. Nah, yang penting eligible, kemudian Bapak Ibu bisa searching PMK ya. Misalnya kalau di saya honor lapang, anak kandang berapa, itu ada itu. Ya, kita lihat standar ada standar itu ya. Kalau kita lihat di Bappenas atau PMK atau SBU itu ada, universitas juga ada itu. Nah, kemudian daftar pustaka Bapak Ibu ya harus menggunakan pan cover style ya, sistem nomor. Jangan memaksakan ini ya. Ya mohon maaf contoh Bapak Ibu saya menemukan sering pengajian masyarakat itu menggunakan punya mahasiswa. Jelas di dalam template ini tidak ada rumusan masalah atau hipotesis. Nah, ternyata di dalam proposal itu ada hipotesis. Nah, ini pasti dugaannya ini punya mahasiswa ini atau punya mahasiswa atau menyuruh mahasiswa ini, ya. Itu sering saya, ya. Bahkan di sistem di TPM itu ya dikti itu biasanya kan kalau kita belum mengupload itu dia berwarna abu-abu. Terus saya upload warna merah. Nah, saya klik itu ternyata misalnya bukan laporan kemajuan, tetapi laporan mahasiswa, skripsi mahasiswa. Nah, ini sangat-sangat ya harus kita hindari betul itu ya. Kemudian profil dan lokasi mitra. Nah, Bapak Ibu, ini PKM ini lebih nyerimet dibandingkan penelitian Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang dulu zaman saya monek ke PKM itu, kita sudah punya alamat lokasi mitra itu. Ya, kadang-kadang pemonek itu atau review itu datang ke lokasi itu tanpa pemberitahuan daripada ketua penelitinya. Ya, nah karena dia apa? Karena dia melihat jalurnya itu dia kemana-kemana sambil memonek yang lain. Nah setelah itu baru dia kontak ya dengan ini LPPM-nya atau dengan ketuanya. Jelaskan, buktikan juga dengan surat pernyataan mitra ya. Nah, rekam jejak pengabdian itu harus itu ada ya Bapak Ibu. Itu dia dari Sinta itu, ada community service itu dilihat. Kalau misalnya pemulihan nggak ada, ya misalnya dari awal itu dana daripada dana fakultas atau universitas ya. Kalau di fakultas saya ini yang untuk dana PNBP itu kita berikan kepada anak-anak dosen muda ya, tapi betul-betul dia bertanggung jawab dan yang senior ini harus
menggawangi, ya, membimbing. Nah, dan yang terakhir adalah masalah luaran PKM, Bapak Ibu. Kita luaran wajib sesuai daerah wilayah PKM dan ada luaran tambahan. Nah, kita harus tahu luaran wajibnya itu apa. Kalau janjinya misalnya artikel, ya kita harus penuhi, ya, walaupun nanti lewat tahunnya, ya. Yang penting kita punya draft dulu. Jadi Bapak Ibu, yang penting kita punya draft. Draft ini apa? Ada nilainya kalau di TPM itu. Jangan sampai kosong, ya. Kemudian luaran tambahan, nah ini apakah menghasilkan dokumen PTG, ya, atau dibuat, ada policy brief, atau paten, ya, biasanya kalau apa namanya PKM ini bisa menghasilkan paten, ya. Kemudian produk barang atau jasa, penerapan haki. Nah, Bapak Ibu, yang saya lihat, saya pernah sering mendapatkan mereview penelitian dari kedokteran ini, ya. Yang salah satunya dia menghasilkan buku, ya, atau buku apa ber-ISBN. Ingat, buku itu harus BSBN dan penerbitnya harus terindeks di IKP, ya, Ikatan Penerbit Indonesia itu. Kemudian ada luaran iptek lainnya, ya, apakah itu modul, apakah tepat guna. Ini biasanya kalau di kedokteran atau kesehatan itu adalah modul, ya. Kemudian ada prototipe, purarupa dan sebagainya. Kemudian ada revenue generating, ya, unit bisnis. Ini biasanya berbasis orang-orang ekonomi ini, ya, UMKM. Dan yang terakhir adalah dokumen pernyataan kerjasama MOA itu dengan mitra. Jadi Bapak Ibu sebelum kemitranya itu kalau bisa buat MOA dulu, ya, sehingga itu adalah satu apa namanya luaran tambahan. Nah, jadi analisis situasi itu sangat-sangat peran itunya, apa namanya diterima atau tidak diterimanya. Karena berarti berdampaknya kepada permasalahan, berdampaknya kepada metode apa yang dipakai dan menghasilkan RAB. Ya, misalnya di RAB ada sosialisasi, jadi situ ada pemateri, di situ pasti ada pematerinya. Nah, ini Bapak Ibu yang dari DRPM UB itu proposalnya sampai tanggal 23 Maret. Ya, itu untuk apa nama kegiatan-kegiatan ini, ya. Itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Nia. Saya tutup screen-nya. Ya, monggo Bu Nia. Terima Baik, kasih. terima kasih Prof atas pemaparannya untuk PEMAS ya. Ini agak berbeda dengan penelitian ya, Betul, yang harus betul kita sekali. pahami Jadi celah-celahnya yang harus kita sangat perhatikan. Monggo Bapak, Ibu, dokter sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, konsultasi, eh, atau sharing pengalaman yang perlu ditanyakan kepada Prof Ospal. Prof izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Kalau di bidang kesehatan kan biasanya kita memberikan edukasi ya, Betul. dalam artian mengumpulkan masyarakat ya itu. Ya, Nah, ketika kita sampai di sebuah masyarakat yang cukup dalam tanda kutip sulit ya, kalau nggak betul. ada uangnya nggak datang begitu ya. Nah, itu Ya, boleh nggak kita mengalokasikan seperti biaya transport untuk eh, partisipan seperti itu bagaimana, Prof? sangat boleh. Oh, Ya, saya boleh. kita sebenarnya di kedokteran sama peternakan sampai sama. Kadang-kadang ada kelompok ternak itu atau daerah itu menolak, ya. Nah, memang makanya kita harus tahu dulu analisis situasi pengaduan masyarakat yang kita akan lakukan. Ya, misalnya begini, saya mengadakan pengaduan masyarakat di Pujon. Di Pujon itu tidak ada populasi ayam petelur. Kita mengadakan PKM-nya ayam petelur, jadi tolak pasti. Nah, ini Bu Nia, saya kasih trik RAB. Jadi RAB itu memang dilihat di metodenya, ya, hubungannya. Nah, misalnya kalau di penelitian itu ada sekian sampel, 24 sampel misalnya saya analisa proksimat. Nah, di dalam RAB harus keluar 24 sampel proksimat. Nah, kalau di pengabdian masyarakat bagaimana? Nah, kita atur Ibu apa namanya untuk HR atau konsumsi itu boleh, tapi satuannya itu harus eligible.
Misalnya kita butuh masih ada masyarakat satu kelompok itu 50 orang. Konsumsinya 50 orang itu plus misalnya itu 50 itu sudah termasuk kita ya misalnya ya per pack-nya misalnya 25 gitu. Kalau per pack-nya 100 itu kan markup itu namanya. Nah, jadi tingkat kewajaran eligible itu ya, kita lihat di situ. Masa, nah contoh misalnya kita kadang-kadang terutama di sosial itu, dia butuh printer, butuh wifi pulsa, kemudian butuh apa namanya flash disk. Padahal di dalam metodenya itu tidak butuhkan flash disk. Nah, jadi kalau sekarang kan materi-materi kan sudah berbasis flash disk atau berbasis CD kan. Nah, dia sudah bisa mencetak sekian CD. Nah, apakah keluar di RAB? Nah, itu yang penting gitu. Itu pasti apa diterima kalau apa namanya tidak marah-marah itu ya. Terima kasih, Prof. Ya, Eh, Kemudian izin bertanya lagi, Prof, ya, terkait kalau yang dana dikti ya. ya, Tadi ada kunjungan reviewer ke mitra, dalam artian misalnya ke betul. peternak seperti itu. Jadi itu Ya, di luar pengetahuan pengusul begitu nih, Prof. iya. Oh, Jadi pengabdian masyarakat itu kadang-kadang memang, tapi ini Bu, tergantung pada tipikal reviewernya juga. Ya kalau saya sudah tahu tipik apa reviewer saya tuh misalnya dari UGM gitu, saya sudah tahu, saya sudah kontak mitranya. Nanti kalau ada ini seperti ini seperti ini seperti ini gitu. Nah jadi kita tuh sebuah komitmen Bu. Ya. Nah kalau di UB memang sudah terintegrasi, misalnya waktu itu saya ke Bojonegoro. Nah kita sama yang ketuanya gitu atau ketuanya sudah nunggu di lokasi. Nah, itu kan ada penilaiannya itu. Nah, sebagai reviewer. Nah, itu. Tapi memang pengabdian masyarakat ini unik ya, beda sekali dengan penelitian. Makanya saya nggak begitu apa namanya banyak ke pengabdian masyarakat, tapi setiap tahun adalah ya apa namanya pengabdian masyarakat. Yang saya banyak itu adalah penelitian. Ya, alhamdulillah saya dapat yang besar-besar itu sudah melakukan semua gitu. Ya termasuk apa matching fund ya. Nah saya dapat 3 kali matching fund itu. dan kesempatan kembali kepada audiens, dokter, Bapak, Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan terkait pengajuan Pengmas pada Prof. Osvar yang sudah eh, ekspertisnya ya, sudah mereview banyak proposal, Prof. Ya, ya Iya. alhamdulillah saya di reviewer DRPM itu sebagai pengurus RPN ya. Pengurus RPN itu adalah reviewer penelitian nasional. Yang saya pengurus, kemudian di DPM itu mulai dari 2003 sampai sekarang. Malah sekarang saya reviewer daripada prototype, kemudian kosa bangsa, kemudian apa namanya itu vokasi, ya. Ini. Saya izin bertanya kembali, Prof. Ini Enggak, sembari menunggu yang lain yang mungkin belum ya, punya pertanyaan terkait indikator keberhasilan, Prof. Misalnya kita edukasi, ya ya, biasanya kan dalam bentuk pretest sama post-test begitu, Prof. Ya. iya betul betul sekali, Bu. Jadi apa namanya eh, antara post test dan pretest itu harus ada. Jadi makanya saya sama aja dengan kita di ini peternakan. Jadi saya biasanya istilah kita mengadakan penyuluhan. Nah, kalau kita penyuluhan itu kan tidak pernah siang hari, Bu. Biasanya pada Isa, karena peternak-peternak itu kan kalau petani-petani itu kalau siang kan dia ke Kak Ladang kandangnya. Nah, sehingga biasanya kita setelah sholat Isya itu. Tapi kita datang, kadang-kadang kita sholat Isya di desa itu. Nah, kita mengadakan pretest. Ya. Nah, nanti kita kunjungan berapa kali? 3 kali. Kita ngadakan lagi, ya. Itu tidak selalu dengan tulisan, Ibu. Kita memberikan pertanyaan, kita memberikan edukasi. Nah, nanti kita yang hadir berapa, kita akan tahu keberhasilan kita, terutama di dalam pemahamannya apa yang kita berikan gitu.
Dan itu ditulis begitu ya secara Betul, detail itu dalam tadi yang ada proposalnya. yang monitoring dan pengawasan itu. Di Oh, situ keberhasilannya dalam kegiatan ini. baik, izin saya memberikan kesempatan kembali untuk Enggak, Bapak Ibu. dokter, Bapak Ibu sekalian atau tim dari BPPM, reviewer dari BPPM yang ingin menanyakan kepada Prof. Ospar, silakan, kami persilakan. Ya, saya di DLTPM itu mulai 2003 sampai sekarang. Ya, kalau di kita ada di UB itu banyak, ada Bu Kepi, ada saya, Pak Trisno dari apa nama ekonomi, kemudian ada Aris dari teknik. Ya, kalau nggak salah ada 5 orang di DLTPM itu. Dulu Prof Widodo saya aja, sekarang jadi rektor. Luar biasa nih, Prof. Prof, mohon izin, Prof. Tadi Monggo. mungkin sudah disinggung ya terkait dengan penyusunan anggaran. Nah, Ya, teman-teman yang mengajukan hibah internal FK yang judul-judul sosiomedicine dan juga PMAS ini masih banyak kesulitan, Prof. Karena apa ya, misalnya untuk konsumsi atau fotokopi itu kan harus ada kwitansi-kwitansinya seperti itu ya, Prof. Nah, ini apakah di UB ini masih untuk tahun ini masih laporan keuangannya masih detail seperti itu gitu, Prof. ya. Jadi gini, untuk laporan keuangan itu tidak usah detail-detail Ibu. Misalnya gini, kita ada tadi disampaikan oleh Prof. Novi juga, tidak usah detail-detail Ibu. Tetapi yang penting adalah antara misalnya gini, kita sudah diberi 70% ya uang. Tapi jangan kita laporkan 70% kegiatannya. Kegiatannya bisa laporkan 80%. Keuangannya kalau bisa tetap 70%. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita kan kalau di dalam apa namanya laporan yang online di SCPP itu kan tidak detail-detail ya. Yang penting jumlahnya itu harus sama 70% itu. Nah, itu. Nah, misalnya ada hal-hal yang kita misalnya honor kita tidak boleh Ibu honor kita karena kita sudah dapat remo. Ya, sudah PTNBH. Jadi bagaimana caranya? Ya, mungkin ada enumerator, misalnya kita masukkan bisa. Nah, kalau di saya ada anak kandang misalnya, terus saya masukkan mahasiswa. Nah, itu mahasiswa tuh kita nilai, Bu, dia ke lapangan itu kita hargai. Ya, itu boleh. Ya, tapi nah detail-detailnya sebenarnya ini Bu. Dulu itu memang kita detail sekali di dalam apa namanya di dari TPM itu ya. Sekarang laporan keuangan itu hanya ditaruh di LPPM. Kenapa? Karena biasanya ada BPK atau BPKP, terutama BPK itu dia kan sudah dapat seperti saya mendampingi BPK itu mereka sudah tahu berapa jumlahnya ke UB, kemudian berapa proposal. Dari proposal kita ambil sampling. Nah, kita ambil sampling. Kalau dulu memang ada di sistem, sekarang itu hanya di LPPM. Nah, di LPPM itu kita datang, kita lihat betul nggak ini, ya pengeluarannya dan rinciannya. Ada SPTJM-nya itu, ya. Nah, itu harus lengkap. Kalau itu sudah nggak masalah, Ibu, ya. Kemudian. Ya, Prof. Siap. Coba ini ya. Coba mengajukan untuk Ya, tahun ini. makanya saya bilang saya tuh kadang-kadang iri dengan apa orang dokter itu peluangnya luar biasa kalau di DTPM itu untuk mendapatkan dana pengiriman masyarakat itu ya. Oh, gitu ya. Nah, ini Iya, jadi semangat buat teman-teman juga nih, Prof. iya kalau bisa ya jangan dananya universitas, ya dana Iya, betul. kita merambah ke nasional yang Nasional. ya kompetitif nasional gitu. Oke, siap, Prof. Ya. Memang sekarang gini Bu, ada kecenderungan dari evaluasi kita di Jakarta itu bahwa dengan adanya dana-dana dari internalnya universitas atau vokasinya itu sudah nyaman sehingga dana-dana yang kompetitif nasional itu nggak dipakai. Padahal peluangnya itu ke kita ini kurangan proposal sebenarnya di kompetitif nasional itu ya seperti itu. Jadi kalau saya ya mohon maaf
mengurangi yang di UB, saya banyak di kompetisi nasional. Ya, makanya saya dapat matching fund, saya dapat lapis, saya dapat apa hibah luar negeri gitu ya. Itu program pokoknya banyak sekali kalau mau. Nanti saya kasih judul-judulnya bisa aja. Kapan kita ketemu di kantinnya kedokteran? Saya kan suka nongkrong di sana. Oh, Oke, siap, Prof. Kita ngobrol lebih lanjut. Iya, baik. Ini ada satu pertanyaan, Prof. iya, Ini iya. dari Prodi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi kan belum ada doktornya. Itu Hmm. apakah harus kerjasama dengan dokter dari prodi lain atau dari FK atau seperti apa? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih pertanyaan Bu siapa ini? Bu Anggra ini. Jadi sesuai dengan persyaratannya ada dokter. Di RM atau di medik itu belum panja dokternya. Ya, jadi harus kan ada 3 orang tadi. Ada apa harus 3 fakultas. Ya ambil aja dari orang fisika misalnya, MIPA. Itu ada hubungan dengan remedik atau dengan ya jangan peternakan nanti saya kasih ternak. Jadi dengan remedik atau dengan teknik itu teknik mungkin menggunakan menggunakan mesin atau ya menggunakan kedokteran ya. Jadi kalau di kedokteran itu saya bilang yang dekat itu dengan fisika dengan teknik mesin atau teknik apa ya lupa saya ada itu. Nah itu bisa ya. Eh, saya kira ya itu harus dokter. Nah, tapi kita harus komitmen di dalam. Oh ya, saya lupa Bapak Ibu. Setiap publikasi, setiap apapun yang berdampak daripada hasil pengajian masyarakat itu melekat 3 nama itu. Ya, teman saya ini nggak bekerja, nggak usah saya masukkan di publikasi, nggak boleh Bapak Ibu, tetap itu melekat 3 orang itu, ya termasuk mahasiswanya gitu. Saya kalau penelitian saya dapat sekarang saya dapat dana dari apa Dikti juga. Itu saya melibatkan mahasiswa ya seperti itu. Jadi kita harus transparan, kita harus apa melibatkan mahasiswa. Jangan kita menghasilkan laporan publikasi tapi mahasiswa itu ya dikasih judul aja di hidup ini udah syukur ini ya karena saking banyaknya. Ya. Baik. Eh, terima kasih, Prof. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu audiens, satu kesempatan lagi. Sepertinya itu ya pertanyaan yang terakhir, Prof. Osvar. Ya, Kami mengucapkan terima kasih atas ilmunya yang luar biasa, pengalamannya bersedia sharing pada kami. Semoga ini semua menjadikan manfaat dan banyak proposal-proposal Pengmas yang didanai yang lahir dari pertemuan pada siang hari ini. Ya. ini Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk hal-hal yang masih kurang berkenan dalam menjalankan acara ini. Terima kasih banyak Prof atas kesediaannya. kasih sama-sama Kami Bunia, kembalikan kepada Bu Budian, Mustika. makasih Ya, sekali. terima kasih. Ya, Prof. Terima jadi kasih, Prof. saya izin keluar Terima kasih, Bro. Baik, sama-sama. Pak Prof. Yuk, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, demikianlah acara sharing strategi penulisan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat program pendanaan internal UB yang dipandu oleh Dr. Nia Kurnianingsi MBiomed. Terima kasih dokternya sekali lagi. Eh, Terima kasih juga atas kehadiran para guru besar, Bapak Ibu dosen peneliti di lingkup UB. Akhir kata, terima kasih Dokter Dian. Ya, Ya. sama-sama, Pak Nur. Akhir kata, Semoga eh, saya mengucapkan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.